Ini kisah baru terjadi sebenarnya, belum lama di Indonesia. Saya juga dapat dari salah satu sumber, ya mudah-mudahan saya yakin sumbernya baik, karena ini dari beberapa teman-teman dai gitu ya. Dan kisah nyata di Jawa terjadi. Ada seorang saudara kita muslim jual bakso. Kisah nyata. Dan saya sekarang semenjak saya dapat kisah itu, saya sering sampaikan dalam pengajian. Menurut saya Masya Allah kisah yang perlu diangkat gitu. Seorang penjual bakso ini tinggal di tengah sawah. Kemudian dia setiap hari keluar ngangkat baksonya, lewatin sawah-sawah sampai dapat di jalan raya desa, kemudian tunggu mobil angkot. Yang mobil angkot ini mungkin cuma lewat sekali dalam sehari, kemudian naik pergi ke desa, kemudian setelah menjual baru dia kembali lagi ke rumahnya. Setiap hari dia selalu berdoa sama Allah agar dimudahkan dan diberkahi, dan Allah kabulkan, dikasih terus. Karena dekatnya sama Allah, Allah berkahi. Satu waktu dia keluar pagi, begitu dia lewat di sawah, jatuh. Baksonya semua tumpah, kotor. Mobil yang lewat tidak bisa nunggu lama, pergi. Lalu dia menggerutu, kenapa ya Allah, hari ini lalu saya mau beri makan apa keluarga saya. Kita bayangkan kalau di posisi orang ini memang sudah buat dagangan, sudah rapi, tinggal dijual, terus kemudian jatuh, tumpah. Dengan hikmah Allah jatuh begitu saja. Maka dia sempat gerutu, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia ceritakan sama istrinya masalah ini. Kemudian istrinya pun bilang sabarlah, ya, sabarlah. Ternyata 2 jam kemudian setelah itu dia sudah tidak bisa pergi. Tetangganya datang dan mengatakan, hai fulan, kau tidak jadi pergi naik mobil. Dia bilang iya tidak jadi. Ceritanya begini tadi. Dia bilang kau mestinya bersyukur sama Allah, karena mobil tadi yang kau mau naikin itu, baru saya dapat berita jatuh di jurang, semuanya mati. Satu mobil semuanya mati, dari supir sampai semua penumpangnya. Yang tadinya dia gerutu, sekarang dia bilang alhamdulillah. Tinggal sekarang baksonya yang rusak. Subhanallah, pada saat itu juga setelah dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni saya karena saya tidak tahu tentang hikmah yang tersembunyi, kembalikan urusan sama Allah. Yang terjadi apa? Ada peternak bebek yang datang. Peternak bebek ini teman-teman sekalian, memang dia dengar di situ ada penjual bakso dan dia butuh bakso bukan yang baru, bukan untuk manusia, bakso yang sudah jatuh rusak, dikasih bebeknya, dibeli semua bakso itu. Hah? Selesai nggak urusannya? Sederhana. Sederhana, subhanallah, orang kalau patuh pada Allah mudah sekali. Ada seorang pengusaha di Jerman juga begitu kemarin kisahnya. Dia mau meeting di Perancis, penting sekali. Tiba di bandara sudah buru-buru, ternyata pesawat sudah ditutup. Belum terbang pesawatnya, tapi sudah ditutup, nggak bisa lagi. Saya siap bayar apa? Sudah kelas bisnis, nggak bisa. Pokoknya sudah nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Orang ini masya Allah ahli ibadah, dikenal begitu. Dinukul oleh para teman-teman dai kita di sana. Maka dikatakan ini orang alim, kelihatan, tapi dia coba ikhtiar, berusaha. Cobalah bantu saya gini, tidak bisa, harus penerbangan setelahnya. Ada meeting penting. Maka akhirnya dia bilang baiklah kalau gitu. Telepon di sana, maaf saya tunda 4-5 jam lagi penerbangan setelahnya. Sementara dia tunggu di bandara, lalu kemudian ada berita di cuplikan film 15 menit saja setelah itu di TV di bandara, kalau pesawat yang tadi naik itu jatuh. Kita tidak boleh sangka buruk. Asal hubungan kita dengan Allah benar, tidak usah khawatir. Pasti Allah punya cara menyelesaikan perkara kita. Dan ada banyak teman-teman kalau ikuti ceramah-ceramah di YouTube yang saya sampaikan, kisah-kisah orang soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan pelajaran kita ambil dari orang yang terdahulu teman-teman, yang sudah berlalu. Dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu ibrah dan pelajaran. Bukan diambil dari orang yang masih hidup yang akhirnya masih bisa dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pelajaran-pelajaran yang harus kita hubungkan dengan bagaimana kalau seseorang menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta dan mengesahkan itu. Tidak usah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.